Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu mendapat berkat dan anugerah Tuhan, kesehatan, sukacita yang daripada Roh Kudus. Pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu mengikuti online di rumah masing-masing, saya percaya dengan kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan kasih-Nya senantiasa ada buat setiap kita. Terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami bisa beribadah bersama-sama. Kami bisa menikmati kasih, kami bisa menikmati anugerah, kami bisa menikmati pertolongan yang dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar mau beribadah, berkati urapi setiap kami. Dari pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan sertai, Tuhan berkati ibadah kami saat ini. Terima kasih, kami menantikan pengurapan daripada Roh Kudus-Mu. Ini adalah hari Pentakosta di mana Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu kepada murid-murid saat itu, dan kami peringati bersama-sama. Kiranya pengurapan daripada-Mu turun buat setiap kami juga hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah saat pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kami datang kepada-Mu Roh Kudus. Kami hampiri Engkau saat pagi ini. Engkau Allah penghibur, Engkau Allah Parakletos yang menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Engkau tetap ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami ya Tuhan, demikian jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku. Mari Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari bersama-sama
pagi ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami puji. Allah Roh Kudus yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah lebih lagi. Mari jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari jemaat pujikan dengan senap laut ilaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Mengalirlah di tempat ini. Engkau yang di rumah-rumah, rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikannya. Mengalir, mari jemaat sembah Dia. Engkau yang tertekan hari-hari ini, engkau yang perlu Tuhan hari-hari ini, sembah Dia. Mari kau yang perlu Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah ya Tuhan, di tempat ini, ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Mari sekali lagi panggil namanya, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mari bersama-sama mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Sebentar lagi kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami ya Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang mencintai kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jeli
Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau. Tiba waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati telinga seorang murid, mengerti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sampaikan kebenaran-Mu. Di hari Pentakosta ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan pengurapan Roh Kudus-Mu ada terus dalam hidup kami. Tuhan terus berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa Bapak Ibu walaupun secara online, tapi saya percaya berkat dan anugerah Tuhan tetap turun buat setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu kita peringati bersama namanya Hari Pentakosta. Disebut Hari Pentakosta adalah hari ke-50, dihitung 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia, Dia naik ke surga, Tuhan berpesan, tunggulah, jangan pergi kemana-mana, nanti akan dikirim roh penolong yang lain, roh penghibur yang lain, yaitu namanya Roh Kudus. Maka sejak kenaikan Tuhan Yesus itu ada waktu 10 hari. Ada waktu 10 hari murid-murid menunggu, tidak boleh pergi kemana-mana. Ini sama seperti kayak kita Bapak Ibu, stay at home, don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah. Kalau murid-murid saat itu 10 hari, Bapak Ibu, kita ini sudah mungkin 2 bulan lebih. Dan bersyukur pemerintah sudah akan melakukan namanya a new normal. Kehidupan normal kembali akan dimulai. Bersyukur kita nanti akan bisa ibadah kembali walaupun dengan protokol kesehatan. Karena Klaten dan Bapak Ibu Jogonala secara khusus adalah daerah hijau, dimana kalau daerah hijau kita bisa ibadah kembali. Bapak Ibu doakan supaya kita bisa ibadah kembali, tentunya dengan protokol kesehatan, dengan jarak yang sudah ditetapkan pemerintah, dengan aturan main yang sudah ditetapkan pemerintah. Bapak Ibu, mereka selama 10 hari murid-murid menunggu Roh Kudus supaya turun. Mereka tidak pergi kemana-mana. Apa yang murid-murid kerjakan saat itu? Mereka berdoa, mereka bertekun, mereka menanti-nantikan Roh Kudus, mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan sebelum Roh Kudus turun. 10 hari Bapak Ibu mereka berdoa, minta supaya Roh itu turun. Mereka berdoa, minta supaya roh yang dijanjikan itu hinggap kepada mereka. Bapak Ibu, tidak ada waktu yang jelas dikatakan saat itu. Entah 5 hari, entah 10 hari, entah berapa hari. Tuhan Yesus hanya berkata, tunggulah, aku akan memberikan penolong yang lain. Tepat hari ini Bapak Ibu, dunia memperingati namanya Pentakosta. 50 hari dihitung dari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 Bapak Ibu ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Bapak bisa lihat Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama dan selanjutnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, yang kita baca ini adalah sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah true story, kisah nyata bagaimana murid-murid ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus, tiba hari itu, tiba pagi ini yang kita peringati, Roh Kudus turun. Bapak Ibu, saya percaya menunggu adalah waktu yang paling tidak enak. Menunggu, apalagi belum jelas kapan datangnya. Menunggu adalah waktu yang tidak pasti. Bapak Ibu, bosan dan sebagainya. Kayak sekarang kita menghadapi kapan ini kita normal kembali. Waktunya belum jelas, tapi bersyukur Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan memasuki new normal, kebiasaan baru dengan Bapak Ibu kehidupan yang normal. Artinya kita bisa hidup seperti kemarin, tapi tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bapak Ibu cuci tangan, jaga jarak, Bapak Ibu tetap di rumah, jangan keluar kalau tidak penting, Bapak Ibu dan sebagainya, hidup bersih. Nah, Bapak Ibu, menunggu adalah sesuatu yang tidak enak. Murid-murid saat itu Bapak Ibu tahu bagaimana perasaannya saat itu murid-murid Bapak Ibu. Bagaimana mereka itu menunggu Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus. Mereka bertekun, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa untuk menunggu Roh Kudus itu turun. Mereka setiap hari tidak boleh pergi kemana-mana. Mereka hanya bertekun dalam doa, menanti Roh Kudus, menanti Roh Kudus. Bapak Ibu, mereka mungkin menyanyikan terus kalau lagu ini sudah ada, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Terus dia nyanyikan. Hari pertama dia nyanyikan, dia berdoa, tidak terjadi apa-apa. Hari kedua dia semakin kenyang, mengalirlah, mengalirlah, tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga dia semakin kencang, mereka, Tuhan kirim Roh Kudus-Mu, Tuhan kirim Roh Kudus-Mu. Semakin kencang, hari keempat tambah kencang, hari kelima tambah kencang, hari keenam tambah kencang, hari ketujuh tambah kencang, dan hari ke-10 Bapak Ibu, ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang memuji-muji Tuhan, ketika mereka sedang meninggikan Tuhan, ketika mereka sedang bersyukur menantikan Roh Kudus, tiba-tiba hari itu di ayat yang kedua di sini dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana dia duduk. Ketika mereka memuji Tuhan, tiba-tiba ada angin yang sangat keras, yang sangat keras, yang sangat keras memenuhi rumah di mana mereka berkumpul. Dan ketika Bapak Ibu dikatakan lagi di ayat yang ketiga, tampaklah seperti lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada nyala api seperti lidah nyala api bertebaran, push kepada murid demi murid, datang menghibah mereka murid demi murid. Dan sejak saat itu firman Tuhan menulis Roh Kudus memenuhi mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, membuat orang kagum, membuat sesuatu yang ajaib terjadi. Kita garis besari di sini. Kalau Roh Kudus turun, tanda-tanda ajaib pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ketika Roh Kudus turun, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Keajaiban terjadi. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus turun dalam hidup murid-murid, apa yang terjadi? Mereka ini orang Yudea, Bapak Ibu. Mereka ini adalah orang-orang Galilea. Tapi mereka, saya hitung, mereka di antara murid-murid yang ada saat itu, ada yang mereka bisa bahasa Arab, bisa bahasa Aram, bisa bahasa Elam, Media, Parsia. Ada 12 bahasa yang muncul, bahasa baru bagi mereka. Mungkin mereka yang mengucapkan nggak tahu, karena mereka tidak pernah belajar. Tapi Bapak Ibu, murid-murid tiba-tiba Bapak Ibu tanpa kursus, tanpa sekolah khusus bahasa, mereka bisa berbahasa asing. Saya catat ada 12 bahasa lebih. Mereka bisa bahasa.
Tiba-tiba bahasa yang mereka tidak tahu mereka ngomong, diurapi Roh Kudus, mereka ngomong, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang keajaiban yang Tuhan kerjakan. Mereka Bapak Ibu berbahasa yang mereka tidak tahu, tapi bahasa itu adalah bahasa yang di dunia, bahasa yang mereka mengerti. Ya. Bapak Ibu, bahasa roh itu ada dua jenis. Yang pertama bahasa yang dimengerti. Jadi orang Jawa tiba-tiba bisa bahasa Cina, orang Cina tiba-tiba bisa bahasa Jawa, orang Jepang bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia bisa bahasa Jepang dan sebagainya. Tiba-tiba. Tapi yang kedua jenis bahasa roh adalah apa Bapak Ibu? Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bahasa malaikat. Dan murid-murid saat itu mereka bisa bahasa lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat itu manusia membutuhkan kesaksian Tuhan Yesus. Orang yang ada dikatakan di situ berkumpul orang-orang yang saleh di Yerusalem. Maka mereka bisa berbahasa, di semua orang yang ada di situ ada yang ngerti. Ada yang mungkin Lukas bisa bahasa Arab, bisa bahasa Aram, bisa bahasa Mesopotamia. Murid-murid ketika dihinggapi mereka bisa berbahasa menceritakan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu saya catat di sini, jika Roh Kudus turun atas hidup kita, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sesuatu yang ajaib terjadi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sesuatu yang ajaib terjadi. Hari-hari ini Bapak Ibu dunia sedang berperang, bergelut bersama. Sudah ratusan ribu orang meninggal Bapak Ibu gara-gara COVID-19. Tapi saya tetap percaya, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat. Tiba waktunya nanti COVID ini akan kalah. COVID ini akan dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, pertama ketika Roh Kudus turun atas hidup murid-murid, sesuatu yang ajaib terjadi. Bapak Ibu, saya berdoa hari-hari ini, setiap kita Bapak Ibu yang sedang mengalami kayaknya persoalanmu tidak mungkin selesai, kayaknya persoalanmu gimana caranya menyelesaikan kau tidak tahu. Percayalah, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka sesuatu yang ajaib, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi buat kita. Mungkin Bapak Ibu engkau di rumah sekarang, engkau sedang sakit, engkau sudah bergelut dengan penyakitmu ini bertahun-tahun. Saya mau berdoa, ketika engkau dipenuhi oleh Rohnya, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi, sesuatu yang dahsyat akan terjadi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua orang tercengang, semua orang Bapak Ibu kagum, karena murid-murid itu mereka bisa tiba-tiba pintar, mereka bisa berbicara, mereka bisa berkhotbah, mereka bisa menyampaikan isi hati Tuhan melalui cara mereka masing-masing. Padahal mereka bukan orang yang terpelajar. Bapak Ibu, yang kedua dari kisah bagaimana Roh Kudus turun atas hidup manusia, kita bisa tahu dari sini bahwa orang yang tidak terpelajar sekalipun, orang yang bodoh, orang yang dibuang oleh dunia, itu bisa dipakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin kau berkata kepada saya, Pak, saya tidak terlalu pintar di sekolah, nilaiku tidak bagus, matematikaku 4, IPAku 3. Tidak ada yang bagus, Pak. Tapi ketika engkau serahkan hidupmu, saya percaya Roh Kudus akan mengurapi engkau dan jadikan orang yang ajaib dan luar biasa. Yang kedua, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dibuang bagi dunia. Ketika Roh Kudus turun, dibuat untuk mencengangkan banyak orang. Hari ini, saudara-saudara, apapun keadaanmu, apapun kehidupanmu, jangan takut. Mungkin kau punya latar belakang yang buruk, mungkin kau kehidupan dosamu di zaman lalu kau dipenuhi dengan lumpur dosa. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, saya percaya hidupmu akan dipakai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan engkau akan membuat orang lain tercengang melihat hidupmu. Bukan karena apa, bukan karena apa yang ada di dalam dirimu, tapi karena ada Roh Kudus yang mengurapi engkau. Ketika engkau diurapi, Bapak Ibu, oleh Roh Kudus, maka engkau membuat orang kagum. Kagum bukan karena kemampuanmu, kagum karena engkau hidupmu beda. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus mengurapi hidup kita, ketika Roh Kudus mengurapi murid-murid, mereka jadi orang yang beda. Petrus yang dulu terkenal menjangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus yang
ketika ketahuan orang-orang menuding, kamu kan muridnya Tuhan Yesus, kamu sering bersama dengan Yesus, dia berkata, no, tidak. Ketika dia diurapi Tuhan, dia sekali khotbah 3.000 orang selamat. Di hidupnya dipenuhi tanda-tanda heran dan ajaib membuat orang tercengang-cengang. Bukankah itu adalah orang yang dulunya menyangkal Yesus, tapi sekarang hidupnya diubahkan. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu, kehidupanmu mungkin, Pak, saya tidak terlalu pandai, saya orang yang sederhana. Saya mau kasih tahu, justru Tuhan mau pakai orang-orang yang sederhana untuk memberkati. Ini adalah kisah yang kita baca di Kisah Para Rasul 2 ini Bapak Ibu, ayat 1-13. Ini adalah Pentakosta yang kedua. Pada tahun 1906 Bapak Ibu, di daerah Amerika di Azusa Street Bapak Ibu, ada seorang kulit hitam namanya William Seymour. William Seymour ini mata kirinya Bapak Ibu buta karena sakit cacar menyebabkan matanya buta. Dia dididik dalam sebuah gereja yang mengajarkan kekudusan. Lalu suatu kali Bapak Ibu, dia mengadakan persekutuan di rumahnya. Tapi sebelumnya William Seymour ini Bapak Ibu, dia mengikuti ibadah-ibadah yang saat itu terkenal dengan ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana orang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda bisa berbahasa roh. William Seymour ini ikut acara KKR yang dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, lalu orang itu banyak yang dibaptis dengan bahasa roh. Ketika William Seymour maju Bapak Ibu, dia tidak mengalami bahasa roh. Dia pergi lagi ke KKR, dia tidak mengalami. Sampai akhirnya dia putus asa dan dia pulang. Dia mengadakan ibadah sendiri dengan orang-orang terdekatnya di rumah. Mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka kemudian memuji menyembah Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba pertama kali William Seymour Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus dengan berbahasa roh, bukan ketika ikut KKR, justru ketika dia berdoa. Lalu orang mulai berdatangan, orang mulai dipenuhi Roh Kudus. Sampai-sampai suatu kali rumah yang dia pakai itu penuh sesak dan akhirnya ambrol, hampir roboh rumah itu karena banyaknya orang yang berdatangan berjubel-jubel. Lalu mereka pindahkan ibadahnya di sebuah gudang yang sudah tidak dipakai, namanya Azusa Street. Mereka tiap hari mengadakan ibadah, banyak orang yang datang dipenuhi Roh Kudus. 1906 Bapak Ibu, orang yang sakit datang ke situ disembuhkan, orang yang luka hati hancur Bapak Ibu mereka dipulihkan, orang yang terikat terlepas, orang yang terikat dilepaskan Bapak Ibu. Mereka ikut ibadah dan sampai akhirnya kegerakan ini terkenal dan sampai mereka bikin sebuah surat kabar dan dunia tahu bahwa di Azusa Street terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan orang mempercaya ini adalah Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang pertama yaitu terjadi di zaman Kisah Para Rasul. Pentakosta yang kedua terjadi di zaman William Seymour dan seterusnya. Dan kita percaya juga hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan Roh Kudus yang secara masif, sama seperti di Azusa Street. Ketika orang jalan, Bapak Ibu di jalan daerah Azusa Street, mereka tiba-tiba nangis. Mereka tiba-tiba, Tuhan, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Orang di jalan-jalan tiba-tiba mereka mengenal Tuhan. Bioskop-bioskop tutup, tempat perjudian tutup, penjara bahkan kosong Bapak Ibu, karena orang banyak yang bertobat. Dan kita berdoa hari-hari ini, kita merindukan sebuah pencurahan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua. Tuhan akan memberikan roh Pentakosta yang ketiga di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya secara bebas buat setiap kita. Di mana Tuhan akan mencurahkan
Orang-orang yang sederhana akan Tuhan pakai. Orang-orang yang sederhana akan Tuhan pakai untuk mencengangkan dunia bahwa Yesus adalah Allah yang ajaib. Tiba-tiba orang-orang anak-anak kecil akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan teruna anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Karena Tuhan akan curahkan di hari Pentakosta yang ketiga. Bukan hanya di Kisah Para Rasul, bukan hanya di Azusa Street, tapi di hari-hari ini, sepanjang kita rindu, sepanjang kita mau, sepanjang kita punya keinginan untuk menantikan pengurapan Roh Kudus itu turun atas hidup kita, untuk menantikan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, untuk menantikan kuasanya bekerja atas hidup kita, untuk kita berkata, pimpin hidupku, engkau berjalan di depanku. Setiap kita berkata, sertai aku. Saya percaya Roh Kudus yang dinantikan akan segera turun secara masif. Bukan hanya ke hamba-hamba Tuhan, ke semua orang yang merindukan. Bapak Ibu, hari ini dengar, ketika Roh Kudus datang, maka keajaiban terjadi. Ketika Roh Kudus datang, Tuhan mau pakai engkau siapapun. Ketika Roh Kudus datang, Dia akan curahkan kepada setiap orang, dan setiap orang akan meninggikan Tuhan. Mari tundukkan kepala, mari datang sama Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari kita mau berdoa. Kira patah syukur, pada kara patah syaka. Hora patasia kara pada. Mari Bapak Ibu, engkau yang rindu Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah-rumah, mari angkat tanganmu, mari kita datang sama Tuhan. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dengan rohmu. Kia patasia kara da kara patasio. Hora patakora patakora tasia kara da kara pat. Diurapi, diurapi, diurapi oleh rohnya, diurapi oleh rohnya, diurapi oleh rohnya. Kira patasia kara patakara patakara palap. Engkau yang sakit, mari pegang bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus saat ini. Setiap bagian yang sakit dimanapun mereka berada, disembuhkan dalam nama Yesus. Mari engkau anak-anak muda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang sedang takut dengan masa depanmu, engkau yang sedang takut dengan apa yang kau alami, engkau yang sedang takut dengan apa yang nanti akan kau alami. Percayalah Tuhan akan beserta. Kira patah syukur ada takarapa. Berkati anak-anak muda Tuhan, berkati. Bapak Ibu, Tuhan kasih tahu ada beberapa dari engkau yang sedang sakit hatimu. Hatimu terluka, mari pegang hatimu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada, hibur, jamah, kuasa Tuhan dinyatakan. Kasih-Mu dinyatakan. Kasih-Mu dinyatakan. Roh Kudus masuk, berikan ketenangan. Kau yang sedang khawatir, kau yang sedang takut, Tuhan bersama dengan kita. Saya percaya dengan caranya yang ajaib. Roh Kudus terus bekerja, dan kami percaya Kau membuat keajaiban. Mari angkat kedua tanganmu. Kami mau masuki masa keajaiban, masa yang kami tidak pernah tahu, dan masa kami akan tercengang-cengang melihat Yesus yang ajaib, Tuhan yang ajaib akan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, bantu doa. Kita gereja, kalau Tuhan izinkan kita akan bisa mulai ibadah lagi. Doakan, semua sedang disiapkan, dan saya percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Kita di penghujung ibadah kali ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan ibadah kita. Mari kita puji-puji Tuhan kita sekali lagi, sebab Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Katakan sebelah kanan kiri Bapak Ibu, saudara, Tuhan baik buat setiap kita. Ditunjukkannya
bangkit berdiri. Kita mau selesaikan ibadah kita saat ini. Mari kita mau datang sama Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anak, seluruh isi rumahmu diberkati Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah sekolah kuliahmu, walaupun daring, walaupun secara online, kau tetap akan semangat dan kau akan tetap diberkati Tuhan. Diberkatilah kau yang di rumah yang sedang sakit, disembuhkan segala sakitmu. Yang kekurangan diberkati berlimpah, yang kehilangan pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.